pohon di petilasan yang Jogolulo, teman-teman. Gede banget pohonnya. Ya, selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel Mas Blangkon Jember. Dan kebetulan sekarang saya ada di Kota Malang. Kita menelusuri petilasan dari Gendedes, dan kita berada di Desa Polowijen ya, Pak? Polowijen. Desa Polowijen, kecamatan ikut mana? Kecamatan Blimbing. Kecamatan Blimbing ya, teman-teman. Kita berada di situs Gendedes atau petilasan Gendedes. Kebetulan saya ditemani sama Pak Sugeng. Pak Sugeng. Ya teman-teman, kita lihat gimana sih petilasan Gendedes dan gimana ceritanya tentang petilasan ini. Kita coba masuk ke dalam dan kita telusuri ya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, sebelumnya ini saya coba bersama dengan Pak Sugeng, mau pengen lihat dulunya. Kata Pak Sugeng ada beberapa struktur bata zaman beliaunya masih kecil. Ini dulu banyak struktur batu bata teman-teman, bentuknya seperti dinding, kata Pak Sugeng sama warga sekitar. Cuma enggak ketemu. Awas ulone Pak. Awas akeh ulone. Iya enggak apa-apa. Karena sudah habis berarti ya. Iya. Oh, kayak dinding. Foto itu paling diameter apa lebarnya 30 kali 30 atau 40 kali 40 gitu. Ya termasuk. Ini bentuk gambar dari depan situs Gendedes seperti ini. Ya, kita masuk. Nah ini teman-teman, jadi situs ini Sendang Gendedes adalah sumur windu abad ke-11, dibangun 20 Juni 2002 oleh warga Polowijen. Di sini ada tempat peristirahatan, tempat buat orang-orang nyekar di sini. Ini ada batu lumpang. Ini ada batu lumpang. Ini ada batu lumpang. Terus ini juga ada batu. Ini ada pohon beringin. Oke. Di sini ada tempat buat ritual ya, teman-teman. Ini bisa tempat buat nancupin dupa. Di situ ada lambang Surya Majapahit, tapi eranya Singosari. Kita coba ke sebelah sana ya, teman-teman. Sebelah sana. Di sini ada batu. Kalau cuman dulu ceritanya di sini ada sumber air ya Pak ya. Cuman udah ketutup. Kita coba ke sebelah sana, teman-teman. Tempatnya enak, asri, di pinggir sawah. Nah ini teman-teman. Di sini juga ada lumpang juga. Nih, lumpang air. Ini ada airnya. Ini juga ada batu. Oh, ini ada batu batu kenong ya. Nah, ini teman-teman. Ini batu kenong. Tuh. Oh, ini ada batu bata sisanya, Pak. Ada ya? Nih. Gede. Iya kayak gini ini. Tapi numpuk di sana, Mas. Oh, ini ada reliefnya. Ini teman-teman, batu basanya besar sekali. Di sana gua dinding batunya ya sebesar ini. Oh. Ini Pak. Itu gelang. Iya. Aku di sini kok numpuk
Nah, ini. Oh, ini juga ada batunya di dalam. Ini Pak batu nih. Seperti ini, teman. Nih, teman-teman. Oke. Ceritanya seperti apa? Habis ini ya, teman-teman. Oke, terima kasih. Ya, oke, teman-teman. Ini ada literasi tentang sedikit cerita dari petilasan ini ya. Jadi kisah tentang Ken Anggrok dan Ken Dedes itu tertulis di dalam kitab Pararaton dan sering dijadikan rujukan menelisik kembali sejarah pada masa itu. Nah, Ken Dedes sendiri merupakan putri dari Empu Purwo yang tinggal di daerah Ponowijen yang sekarang itu sudah berubah menjadi Polowijen ya, teman-teman. Sekarang letaknya masuk daerah Kota Malang dan kini bernama Polowijen. Nah, di daerah Polowijen ini itu ada sebuah petilasan yang dipercaya masyarakat sekitar adalah petilasan dari Ken Dedes yang bernama Sumur Windu. Yang sumurnya itu ada di sini, teman-teman. Nah, ini dulu ada sumur yang sangat dalam sekali, bahkan banyak peziarah yang bilang sumur yang terdalam ya Pak ya di sini ya. Sumur yang terdalam di Malang itu disebut sebagai Sumur Windu, yang artinya sumur yang sangat dalam dan tak berujung, makanya disebut sebagai Sumur Windu. Nah, situs ini merupakan situs hunian keagamaan, itu menurut keterangan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang ada di Kota Malang. Situs ini dahulunya dipercaya sebagai tempat pertapaan dari Empu Purwo, seorang Brahmana sekaligus dari ayah Ken Dedes. Ia sering melakukan olah tapa brata di tempat itu. Tak heran jika tempat itu pada masa Majapahit juga menjadi situs hunian keagamaan. Masyarakat setempat juga mempercayai tentang hubungan antara situs Ken Dedes dengan situs Joko Lulo dan lorong bawah tanah yang ditemukan tak jauh dari situs Ken Dedes. Masyarakat setempat juga meyakini cerita tentang Joko Lulo merupakan reinkarnasi dari Ken Anggrok. Joko Lulo saat itu tengah mencintai seorang gadis cantik. Sebagai bukti cinta terhadap dirinya, gadis itu meminta syarat dibuatkan sumur dalam dengan waktu hanya sehari. Mendengar permintaan itu, Joko Lulo bersedia dan kemudian membangun sumur permintaan pujaannya. Namun, saat sumur hendak selesai, tiba-tiba gadis jelita itu masuk ke dalam sumur yang dimintanya. Joko Lulo yang sangat mencintai gadis itu akhirnya menyepi di sebuah tempat yang sekarang dikenal dengan situs Joko Lulo hingga ajal menjemputnya. Ternyata kesetiaan Joko Lulo dalam menanti gadis pujaannya menuai hasil. Di kehidupan selanjutnya, di sumur yang saat ini dikenal dengan nama Sumur Windu, tinggal dan hidup seorang gadis jelita bernama Ken Dedes dengan ayahnya bernama Empu Purwo. Masyarakat setempat percaya Ken Dedes merupakan reinkarnasi gadis yang masuk ke dalam sumur itu, sedangkan Ken Anggrok diyakini sebagai reinkarnasi dari Joko Lulo. Akhirnya kedua berhasil menjadi pasangan suami istri dan melahirkan raja-raja di tanah Jawa. Seperti itu, teman-teman, cerita tentang Ken Dedes. Jadi awal mulanya adalah dari Joko Lulo dan seorang putri yang tinggal di sekitar sini, teman-teman. Ya, jadi sepintas cerita mengenai Sumur Windu. Setidaknya ini ya teman-teman, kita jangan sampai melupakan sejarah ya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah petilasan dari yang Joko Lulo yang tadi dalam cerita yang hubungannya dengan Dewi yang ada di sini tadi, yang berhubungan dengan Ken Dedes. Ini petilasannya seperti ini teman-teman. Ya, tapi tidak ada hal batu atau apa ya, tapi hanya sekedar pohonnya. Tapi pohonnya teman-teman bisa lihat ini, tua banget ini tempatnya. Yang dalam cerita tadi yang sudah saya bacakan dalam literasi tadi ya, tentang yang Joko Lulo yang hubungannya dengan jadi bereinkarnasi kembali menjadi Ken Anggrok itu ya teman-teman, yang menurut cerita masyarakat sini. Oke ya, ini suasana sekitarnya seperti ini. Pohonnya pohon tua banget teman-teman.
Di sini teman-teman bisa lihat masih banyak terdapat batu bata yang besar itu ya teman-teman. Ini ya, batu batanya besar-besar. Ini ya teman-teman. Oke, tidak banyak yang bisa kita dapat dari dataran yang Jogolulo. Teman-teman cuma bisa lihat nih, pohonnya keren banget, tua banget, akarnya sampai ke sini ya. Oke teman-teman, sekian dulu penelusuran mengenai ini ya, situs Gen Dedes atau petilasan Gen Dedes yang ada di Desa Polowijen, yang merupakan sumber windu yang ada di sini juga teman-teman. Apa ya istilahnya, jangan sekali-sekali kita melupakan sejarah ya. Pesan terakhir kita adalah jas merah. Bukannya kita ingin kembali ke masa lalu ataupun kita mengingat masa lalu, tetapi kita bisa mengambil nilai-nilai luhur dari perjuangan leluhur kita di masa lalu agar bisa kita terapkan kembali di era sekarang dan menjadi bangsa yang besar kembali ya. Mungkin sekian dulu video dari Mas Blangkon, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan jika Anda suka silahkan like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih, selamat siang, dan rahayu, rahayu, rahayu sakum tumati.